Halo guys, kenalin nama gue Eka Sulis. Kalian bisa manggil gue Sulis. Selamat datang di catatan kecil, catatan aku, kamu, dan kita semua. Di video gue kali ini gue mau cerita tentang positif. Apa sih yang kalian tahu tentang positif? Kalau yang gue tahu ya, positif itu biasanya selalu hal-hal yang membanggakan, hal-hal yang kita suka, hal-hal baik, hal-hal yang diinginkan. Nah, kali ini gue mengalami positif baik dan positif yang kurang baik. Gue positif hamil dan juga positif COVID. Wow. Pertama gue mau cerita dulu tentang positif hamil. Jadi gue nikah tanggal 10 Oktober 2020. Saat itu gue lagi menstruasi di hari ke-5 atau hari ke-6 gitu. Nah, rencana gue dan suami tuh rencana suami dulu deh. Suami itu rencananya pengennya kita setahun nikah baru kita punya anak. Sedangkan gue gue pengennya nanti di Januari 2021 gue hamil karena gue nggak mau lama-lama gitu kan. Tapi pas sebulan pernikahan gue tuh sempet telat 2 atau 3 hari gitu. Dan di saat gue telat, gue tuh kayak ngalamin kayak badan gue pegal-pegal, gue pusing, terus gue kayak mual gitu. Nah, sekitaran gue tuh pada bilang kayak jangan hamil kali kak, bla 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 gitu. Terus coba tes pack, beli tes pack, bla bla bla. Nah, di situ gue yang belum berharap gue hamil karena di sekeliling gue trigger gue dengan kayak gitu. Akhirnya gue ke sebuah apotik, gue beli tes pack. Nah, besokannya gue langsung tes pack. Gue bangun tidur, terus gue kamar mandi, gue tes, dan ternyata hasilnya negatif. Terus gue nggak berharap, tapi karena di sekeliling gue tuh kayak jangan-jangan positif bla bla, jadi kayak gue jadi sedikit punya harapan hamil. Terus karena gue ngeliat hasilnya negatif, entah kayak di hati gue kayak ada sedikit rasa kecewa gitu, kayak hasilnya negatif. Karena gue saat itu gue kecewa, akhirnya itu tes pack gue buang. Kenapa gue waktu beli tes pack tuh gue nggak cerita sama suami. Terus pas lagi tes gue juga nggak cerita sama suami, dan hasil negatif. Terus gue punya rasa kecewa, akhirnya gue buang lah. Gue nggak mau cerita sama dia, kayak nggak tahu, kayak rasanya kayak kecewa aja gitu. Jadi gue nggak mau cerita. Ya udah, terus udah bulan Desember, udah sebulan berlalu. Gue juga telat 3 hari. Terus sebelum di waktu telat itu tuh gue kayak gue mual, gue pusing, badan gue pegel, terus kayak air sensitif kewanitaan ya, yang perempuan pasti tahu lah kalau itu kayak nyeri gitulah. Terus gue mikir mungkin gue telat kali ya, kayak pengen menstruasi, karena biasanya tanda-tanda menstruasi kayak gitu kan. Tapi kayak gue kayak nggak tahu, gue kayak ya udah, gue bilang ke suami kan gue mau beli tes pack. Ya udah, terus akhirnya kita jalan-jalan ke mall kan, terus gue sekalian beli tes pack. Gue tuh beli tes pack tanggal 5 November. Tanggal 5 Desember. Terus tanggal 6-nya lupa. Terus akhirnya tanggal 7-nya gue tes pack. Gue bangun tidur, terus gue pipis, terus gue cek kan. Dan ternyata qadarullah hasilnya benar-benar positif. Disitu suami gue lagi tidur, gue bangunin kan, gue bilang hasilnya positif. Terus dia kayak kaget gitu kan, terus gimana sih namanya orang bangun tidur
dan gue nggak ngasih dia kesempatan untuk kayak nafas atau baca doa kayak. Terus kayak dia kayak kaget, terus kayak alhamdulillah, terus gue langsung dipeluk gitu. Ya udah terus nggak lama kita siap-siap buat ke kantor. Nah tapi sebelum ke kantor gue ke bidan dulu, ke suatu bidan. Waktu itu gue tinggalnya di Bojonggede ya, di Tajur Halang lah lebih tepatnya. Nah kantor gue kan di Lenteng Agung. Kita ke bidan di dekat rumah gue, Kelapa 2. Sengaja di situ karena emang kita berdua tuh pengennya ke dokter atau bidan, pokoknya yang dokter kandungannya itu perempuan. Ya udah akhirnya kita ke bidan itu. Ditanya terus kayak diukur tensinya, dan ditanyain tuh gue haid pertama hari terakhir kapan gitu kan. Terus gue bilang kalau nggak salah tanggal November tanggal berapa ya, tanggal 10 kalau nggak salah, tanggal berapa gue lupa, pokoknya awal November. Terus pas dihitung dari HPHT itu hari pertama haid terakhir ya, HPHT, katanya di tanggal 7 Desember itu gue udah positif 5 minggu gitu. Nah terus kita ke bidannya, aku di USG. Terus di USG ternyata belum ada bayinya, entahlah belum ada atau gimana, pokoknya di USG itu nggak kelihatan bayinya, nggak kelihatan. Terus gue kayak nggak ada ya kayak gitu kan. Terus gue kayak sedih gitu sih, kayak nggak ada sih, padahal kan hasil tes gue positif, kata gue gitu kan. Terus bidannya kayak mencoba menenangkan gue, mungkin karena kelihatan dari raut wajah gue ya. Terus bidannya bilang kayak wajar, semoga hasilnya baik ya. Gue kayak bingung dong, kok kenapa dia bilangnya gitu, semoga hasil baik, terus emang ada hasil nggak baik. Terus gue tanya, loh maksudnya gimana mbak, kok semoga gitu? Kata dia semoga hasilnya emang benar-benar bayi, bukan yang lain. Terus gue kayak berpikir kayak yang lain maksudnya gimana, apa mungkin kalau punya penyakit yang berbahaya maksud di rahim itu bisa positif di test pack terus atau gimana, gue nggak ngerti. Terus bidannya bilang katanya emang wajar di usia kandungan 5 minggu itu bayi belum kelihatan karena sangat kecil. Ya udah kata dia, yaudah mbak, kalau misal mbak penasaran mbak sebulan lagi datang ke sini ya, tapi kalau misal mbak penasaran 2 minggu lagi aja ke sini. Nah di 2 minggu yang akan datang, 2 minggu kemudian gue datang lagi. Sebenarnya gue pengennya sebulan aja lah, kayak gue takut gue kecewa gitu. Terus gue komunikasi ke suami kayak gimana ya enaknya, kata gue gitu kan, kayak aku takut pas kita datang lagi di 2 minggu hasilnya ternyata hasil ternyata negatif, atau ternyata aku nggak hamil. Aku takut kecewa karena aku udah berharap gitu enggak. Terus katanya dia, kamu penasaran kan, ya udah kalau misal penasaran ya udah kita ke sana. Ya udah kita kira tepat di 21 Desember itu, di situ kalau dihitungan 7 minggu kehamilan gue. Kita ke sana terus aku di USG lagi, dan ternyata bidannya tuh nggak nemuin lagi, nggak ada bayinya. Kayak mbak ini bayinya belum kelihatan, kata dia kan. Gue kayak yang ya Allah itu sebenarnya apa sih, gimana, kenapa nggak ada gitu, sedangkan itu kan nggak ada. Terus gue kayak yang kayak sedih gitu, gue jadi pengen nangis. Terus kata bidannya kalau misalnya mau lebih ngeyakinin gue, coba USG transvaginal. Jadi kayak USG yang alatnya itu dimasukkan ke vagina. Udahlah. Nah terus di saat yang itu gue kalau nggak salah malam ya, gue ke bidannya tuh malam. Terus besokannya pagi atau siang gue dengar kalau misalnya gue baca kalau bos gue istrinya juga lagi hamil di USG gitu kan. Terus hasilnya difoto dikirim ke grup dan katanya usianya 7 minggu. Wah, di situ gue langsung kayak nangis. Gue kayak
ya di situ gue nangis, kayak gue sedih gitu. Gue cerita ke suami gue kayak, Kak Tut, apa namanya, gue samarin ya, dia juga hamil, dia USG dan 7 minggu dan kelihatan gitu. Di situ gue kayak yang sedih gitu, kok gue juga 7 minggu tapi kenapa nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan kenapa. Terus gue yang kayak sedih. Terus akhirnya gue dipeluk sama suami gue, kayak udah, ya udah nanti kita apa USG lagi katanya gitu kan. Nah di hamil itu tuh gue sama sekali nggak cerita ke siapapun, kayak cuman yang tahu gue hamil cuman sama suami gue doang kan, karena gue nggak berani cerita ke orang tua gue, keluarga gue atau mertua atau keluarganya dia. Kayak gue takut ternyata gue nggak hamil gitu. Gue nggak mau apa orang-orang di sekitar gue kecewa. Jadi kayak biar kalau misalnya ternyata gue nggak hamil atau itu hal-hal yang gue nggak suka, biarin gue aja gitu yang kecewa, biarin gue aja yang sedih. Orang-orang di sekitar gue, orang-orang yang gue sayangin jangan. Di situ gue mulai rewel, kayak gue penasaran, gue pengen tahu gue sebenarnya hamil atau enggak. Kayak gue berkali-kali minta ke suami buat USG transvaginal. Gue sampai nanya ke kak yang itu tuh istrinya bos gue tentang USG transvaginal, terus tentang dia yang kelihatan USG-nya, terus sedangkan gue enggak gitu kan. Terus gue cari tahu biayanya, terus gue sampai chat bidan yang waktu pertama kali USG sama gue kan, gue pernah minta nomornya. Gue main nanya gitu itu gue, dan gue berkali-kali minta sama suami gue, nggak dikasih. Gue kayak terus ada pikiran kayak, kenapa dia nggak ngizinin gue gitu. Gue sempat mikir kayak, ya udahlah gue sendiri aja, nggak usah bilang dia gitu, pakai duit gue gitu. Kayak toh biaya bisa terjangkau, gue masih bisa bayar sendiri gitu kan. Cuman kayak, ya maksud gue ke dokter kandungan sendiri sih, itu kayak emang gue MBA gitu kan, jadi kayak atau gimana atau kayak maksud sendirian. Terus ya udah gue terus masa gue juga nggak izin sih, nggak bilang. Terus akhirnya gue kayak udahlah, gue sampai pada suatu hari gue minta dia kayak, ayo tolong gitu, kayak minta banget gitu, kayak yang anak kecil pengen jajan lah ibaratnya, kayak yang gitu. Terus sama dia, enggak, sabar aja kata dia gitu kan. Takutnya kalau ternyata kita udah USG transvaginal terus akhirnya hasilnya negatif, udah biayanya cukup gede, maksudnya cukup lumayan ya, itu bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat ke bidan. Terus juga kalau misalnya hasil negatif bisa kecewa, udah mendingan sabar aja. Nanti kalau misalnya hasilnya positif pasti kita senang kan. Terus gue kayak yang jujur gue kayak sedikit kecewa gitu sih, maksudnya kayak bukan kecewa ya, kayak sedih gitu sih, kayak yalah kenapa sih lu nggak, kayak gue pengen ngomong, lu nggak ngerti apa perasaan gue. Kayak ini gue di vonis positif, kayak dibilang positif hamil, tapi bayi gue tuh nggak ada, kayak di USG tuh nggak kelihatan. Gue pengen tahu gitu sebenarnya gue hamil atau enggak gitu kan. Cuman ya udahlah, gue nurut aja. Terus gue bingung dong. Udah berjalan gue kayak, jadi gue datangnya sebulan yang akan datang lagi atau 2 minggu ya. Gue jujur gue takut kecewa. Terus akhirnya di tanggal 4 Januari, lebih tepatnya di usia kehamilan 9 minggu, gue balik lagi ke bidan dan deket rumah gue di USG. Dan di USG tuh agak lama ya, bidannya tuh nggak nemu gitu, kayak bayinya kayak nggak ada gitu, kayak nggak ketemu, udah lama gitu kan, kayak nyari terus gue kayak, ya Allah Robbi, kayak kenapa kok nggak kedetek lagi, kayak apa emang bener gak hamil. Terus pas udah dicek lagi, bidannya sampai mau minta tolong ke entah dia bidan juga, pokoknya jadi dalam satu ruangan itu ada 2 bidan yang ngebantuin gitu. Dia sama 1 bidan gitu. Terus dia mau manggil temennya, pas lagi mau manggil temennya, qadarullah ternyata ada bayinya, kelihatan gitu kan, dia kayak kecil gitu. Terus kayak, ya alhamdulillah ada bayinya gitu.
Terus gue kayak ya Allah, ternyata gue hamil. Kayak saking seneng tuh gue jadi kayak diem aja, kayak yang ya Allah, alhamdulillah gitu. Ya udah kan, terus itu di 9 minggu ya, 4 Januari. Terus kayak sampai suami kayak, kamu gak seneng ya kamu hamil, kata dia gitu kan. Kayak gue bilang bukannya gue gak seneng, tapi gue kayak yang aduh akhirnya ada, jadi kayak gue jadi nggak bisa ngomong apa-apa, gue speechless gitu. Ya udah di 9 minggu itu gue masih belum cerita ke siapapun. Gue belum cerita ke keluarga gue belum cerita ke keluarga suami gue. Dan dari situ beberapa hari dari itu justru yang gue kasih tau duluan malah kantor. Gak tau kenapa waktu itu, karena ada sesuatu gue cerita ke kantor kalau gue hamil. Dan tadinya kan gue tinggal di itu ya, di Bojonggede, di Tajur Halang, jadi suami gue KPR gitu. Tapi karena gue hamil, akhirnya kita coba-coba cari kontrakan di dekat rumah gue. Nah tepat tuh udah dapet tuh kontrakan, beda RT sih tapi masih satu RW sama rumah gue dan rumah nenek gue. Jadi udah deal tuh tanggal 6 Januari, tapi kita fix resmi pindah tanggal 10 Januari. Nah terus di tanggal 16 Januari gue ngerasa kayak gue mual, terus gue pusing, terus badan gue nggak enak, pokoknya pusing, badan gue sakit semua gitu. Terus gue mikir kayak oh ini mungkin tanda-tanda hamil kali ya, karena mas sebelumnya kemarin-kemarin juga sempat kayak gitu kan, sempat kayak aduh mual, muntah, nggak nafsu makan gitu kan. Ya udah terus gue kayak yang pusing banget, terus kayak gue udah jam berapa ya, jam 10 atau jam 11 siang, gue nggak sanggup nih masak, kata gue gitu kan, kayak ya gue gimana dong, gue kayak yang suami gue kan harus makan tuh jam 12 siang. Terus gue kayak kepikiran, aduh gimana nih, udah mau deket jam 12 tapi gue nggak bisa masak. Terus gue juga pokoknya nggak kepikiran Gojek sih waktu itu, kayak nggak kepikiran GrabFood juga. Akhirnya gue chat nyokap tanggal 16 Januari tuh, gue ngasih tahu kalau gue hamil. Terus gue bilang cuma Neka KO nih, tepar di kasur, gak bisa bangun, kayak badannya gak enak, pusing, sakit, mual, badannya pegel-pegel banget, sakit gitu kan. Terus akhirnya Eka juga belum masak, ke gue ngekode banget emak gue peka ya, karena kita tuh sama golongan darah A. Terus nyokap gue nggak lama datang ke rumah, dia bawa nasi sama lauk. Tuh. Dan nyokap gue datang kan tadi tuh, terus gue salim, suami gue salim biasa. Terus gue kayak tiduran gitu kan, gue tiduran di depan, kayak gue lemes banget gitu, gue pusing, kayak gue kayak nggak enak badan banget. Terus nyokap gue bilang ya Seka KO gitu kan. Terus kayak nyokap gue megang pala gue kayak, ini kalau hamil gini kayak dikasih wejangan gitulah. Udah terus nggak lama nyokap gue suami gue ngasih nyokap gue air di gelas, cuman nyokap gue nggak minum kan, kayak udah gitu nggak usah. Terus nggak lama nyokap gue pulang. Nah di malamnya itu gue pusing ya, pokoknya gue sakit tuh, terus gue sakit kayak gue pusing, gue pokoknya gak enak badan banget ya rasanya. Gue mikir itu gue hamil, karena hamil maksudnya. Malam sempet panas, demam. Nah di tanggal 17 tuh hari Minggu sama tanggal 18 gue masih sakit tuh, kayak yang gue demam naik turun, terus gue masih pusing, badan gue masih sakit, kayak pinggang, punggung, terus pusing, mual, kayak rasanya pokoknya gak enak banget. Nah di hari Selasanya tuh gue mulai enakan, kayak udah nggak demam. Terus gue tes tuh, gue ke bidan.
ditanyain keluhannya apa. Terus gue bilang gue sempet demam 2 hari yang lalu, gue sempet demam 2 hari. Terus gue pusing, gue mual, badan gue gak enak, pegel-pegel. Nah terus di bagian registrasinya tuh kayak ke bidannya kayak konsul gimana. Terus ternyata gue dirujuk ke klinik, tapi di sana tuh dokter kandungan gitu, dokter kandungan kan. Kalau di gue itu kan di bidan kan, dokter kandungan. Terus gue cari gue ke sana. Pas di dokter ditanya keluhannya apa, gue bilang lah gue sempet demam 2 hari, batuk, batuk juga, sempet batuk. Tapi batuknya tuh kayak yang kadang terus kayak enggak, terus kayak beberapa menit kayak batuk lagi, jadi kayak batuk. Terus sampai gue sempet pilek, cuman pileknya kayak yang pilek enggak gitu loh, kayak enggak jelas gitu loh. Jadi kayak bukan pilek, cuman kayak pilek tuh sudah enggak, terus kayak ngerasa pilek lagi gitu deh. Terus pusing, badan gue nggak enak, sakit-sakit. Terus kata dokternya, ya mbak kalau lagi masa kayak gini, kamu kalau ke rumah sakit kamu kayaknya harus tes nih, harus swab, harus di rapid atau enggak harus swab. Iya dok ya, soal tanda-tandanya arah ke covid gitu ya. Terus iya, di sana tuh gue bener-bener sama sekali nggak mikir kalau gue kenapa-napa gitu selain hamil. Gue nggak mikir. Terus ya udah kita pulang, suami gue bilang kayak kamu nih harus rapid nih, kata dia gitu kan. Terus kayak ya udah, sakit, ya udah. Terus besokannya kan gue udah mulai enak kan. Terus yang hari Rabu gue udah kayak siap-siap, bukan siap, kayak berniat pengen ke kantor. Nah tapi ternyata suami gue demam. Terus dia sempet batu-batu juga. Terus katanya sendinya sakit loh, jadi suami gue yang sakit. Dan situ gue mikir kayak mungkin suami gue capek karena, atau ketularan gue yang lagi sakit gitu, atau kayak ya namanya kita seatap kan. Terus gue sakitnya juga ikutan sakit gitu, kena ketularan. Kalau dia demam, batuk juga. Terus di hari Kamisnya tanggal 21 dia juga masih demam, pokoknya naik turun gitu, badannya sendinya nggak enak, pusing. Terus ya udah, kita hari Kamis tuh kita ke laboratorium dekat rumah gue. Kita ke laboratorium, dia swab antigen. Yang swab antigen dia sih tadinya kan dia nanya mau gue sama dia atau dia aja. Terus kata gue, aku udah nggak kenapa-napa, aku udah sehat gitu kan, aku udah ngerasa kayak fan-fan aja gitu, paling cuman kayak mual pusing gitu. Tapi kan itu kan hamil, maksudnya udah nggak apa-apa, udah bisa gitu. Terus ya udah, akhirnya hari Kamis tuh dia swab antigen kan cuma nunggu 15-20 menit kan. Nah gue nggak ngerti sih, di lab dekat rumah gue tuh hasilnya bukan kayak orang-orang yang positif atau negatif, tapi hasilnya reaktif. Wow, pas kita tahu hasilnya reaktif, terus kayak aduh gimana nih. Yang kita tahu swab antigen itu tingkat kebenarannya itu 60-70% ya kalau nggak salah. Terus ya udah gimana nih, udah hasilnya reaktif. Terus kan ya udah, akhirnya swab PCR aja gitu kan, dia memutuskan itu. Ya udah tuh hari Kamis dia swab PCR. Dia swab, dia nanya ke gue, kamu mau swab nggak, kata gitu kan. Terus gue bilang kayak gak usah lah, aku swab, tunggu hasil kamu aja. Kalau misalnya hasil kamu positif ya aku di swab. Tapi kalau hasil kamu negatif ya buat apa aku swab, karena ngeluarin duit double nanti. Ya udah tuh, terus dia di swab. Nah hari Jumatnya gue WA laboratoriumnya buat minta hasil. Dan qadarullah ternyata suami gue positif. Terus kayak aduh gue harus apa, suami gue positif kan, ya Allah. Kayak panik dong gue. Terus gue kayak gue kayak flashback gitu, gue kontak sama siapa aja. Terus kayak suami gue positif, terus gue gimana kan. Terus yaudah tuh, akhirnya di hari itu malamnya kalau nggak salah, apa sorenya ya, gue dianterin sama suami gue ke Helix buat swab PCR, karena kita kayak masih berharap dia positif dan gue negatif kan. Terus gue swab PCR,
Dan hari Jumatnya tanggal 22 gue WA laboratoriumnya, gue mau tahu hasilnya, dan ternyata qadarullah gue juga positif. Di situ jadi gue ngerasain positif hamil dan positif COVID dalam jeda yang dekat. Terus gue kayak panik dong, gue nggak tahu gue kayak ya Allah, gue harus apa gitu, what should I do gitu. Terus kayak gue nggak tahu gue harus ngapain, gue ngeblank. Dan hasil tes hasil swabnya nggak kita ambil karena kita udah tahu bener-bener dua-duanya positif, jadi kita di rumah aja. Udah di situ. Jadi kayak gue mengalami positif yang menyenangkan dan positif yang kurang menyenangkan. Itu tadi positif hamil dan positif COVID. Rasanya kayak yang gitu rasanya. Nah, buat kalian yang juga mengalami hal yang sama, serupa, atau mendekati kayak gue, kalian bisa sharing-sharing sama gue. Atau mungkin nanti next gue bakal cerita tentang hamilnya gimana, awal-awal misal kayak makan apa atau sebagainya, atau ngidam dan sebagainya. Terus kalau misal COVID rasanya kayak gimana, mungkin next gue bakal bikin videonya khusus tuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.